Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahyusari dengan NIM 43040210093. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang masa perkembangan bayi. Secara umum, masa bayi merupakan masa kehidupan bayi di mana bayi baru lahir sampai berusia 2 tahun. Namun ternyata selama 2 minggu pertama setelah kelahiran bayi itu, masa bayi memiliki sebutan sendiri, istilah sendiri, yaitu neonatal karena memiliki karakteristik sendiri. Sedangkan berlangsungnya masa bayi ternyata itu terhitung pada usia 2 minggu setelah lahir sampai 2 tahun. Perkembangan fisik pada masa bayi, pada umumnya bayi yang baru lahir itu akan memiliki berat badan kisaran 2,5 sampai 3,5 kg. Nah, biasanya terjadi penurunan berat badan. Ini diakibatkan karena bayi yang baru lahir itu perlu menyesuaikan diri secara cepat dengan lingkungan baru, yaitu di luar rahim. Penyesuaian diri ini mencakup perubahan suhu, menghisap, menelan, bernafas, dan pembuangan kotoran. Karena ini akan sangat amat berbeda dengan kondisi bayi waktu di dalam lahir. Maka dari itu, bayi memerlukan waktu atau penyesuaian ketika lahir di dunia ini atau ada di luar rahim. Nah, pada masa awal bayi, di awal ukuran kepala bayi itu cenderung akan lebih besar dari keseluruhan tubuhnya. Hal ini mengacu pada pola pertumbuhan cephalocaudal, yaitu urutan pertumbuhan yang selalu dimulai dari bagian paling atas, yaitu kepala, kemudian pertumbuhan fisik dan karakteristik pertumbuhan fisik lainnya, di mana berlangsung secara bertahap sampai ke arah bawah atau kaki. Nah, perkembangan otak pada masa bayi baik sebelum kelahiran, setelah kelahiran, dan bahkan selama bertahun-tahun, masa kanak-kanak itu sangat penting bagi perkembangan fisik, kognitif, dan emosional di masa yang akan datang. Nah, otak sendiri itu terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain cerebrum, bagian otak yang paling besar, itu dibagi lagi menjadi dua bagian besar, yaitu kiri dan kanan atau hemisfer. Hemisfer kiri berkaitan dengan bahasa dan pemikiran yang logis, sementara hemisfer kanan berkaitan untuk mengatur spasial visual, misal membaca peta, menulis. Sel otak terdiri dari dua jenis sel, yaitu neuron dan sel glial. Neuron adalah sel saraf yang mengirimkan informasi dan sel glial untuk mendukung dan melindungi neuron. Untuk kemampuan sensorik dini, di mana di masa awal kehidupan bayi, pengaktifan penginderaan atau sensori berbeda-beda antara satu penginderaan dengan yang lainnya. Ada sensori yang sudah aktif ketika masih dalam kandungan, namun ada sensori yang membutuhkan waktu untuk bisa penggunaannya. Nah, di sini ada macam-macam kemampuan sensorik dini, yaitu ada pembau, pengecap, pendengar, dan penglihatan. Nah, yang pertama ini di sini ada indera pembau dan pengecap, di mana indera pembau dan pengecap itu berkembang sejak dari rahim. Rasa dan bau dari makanan yang dikonsumsi oleh calon ibu dapat dipindahkan ke bayinya melalui cairan amniotik, sehingga bayi sudah dapat merasakan bau makanan apa saja yang dikonsumsi oleh ibunya. Terus yang kedua ada indera pendengaran, yang dimana indera pendengaran juga telah berfungsi sebelum kelahiran. Pengenalan dini terhadap suara dan bahasa yang didengar di rahim dapat menjadikan dasar bagi hubungan yang baik antara orang tua dan anak. Pasti teman-teman di sini sudah nggak asing sama ketika bayi yang ada di dalam kandungan itu diajak berkomunikasi oleh calon ibu dan calon bapaknya, atau biasanya itu diajak untuk mendengarkan lagu-lagu yang memberikan ketenangan. Itu karena bayi sudah bisa mendengar dari sebelum bayi itu lahir, atau bisa disebut pada masa dalam kandungan.
Nah, yang terakhir itu ada indera penglihatan, yang dimana indera penglihatan ini paling sedikit berkembang pada saat lahir. Bayi baru lahir berkedip saat hanya melihat cahaya terang. Jarak penglihatan bayi sangat pendek setelah berusia 2-10 minggu. Jarak pandang bayi bertambah 2 kali lipat dari sebelumnya. Nah, perkembangan motorik juga merupakan bagian dari interaksi antara bayi dan lingkungan. Selama bayi ditempatkan pada tempat yang cukup luas dan aman, maka bayi akan mengembangkan dengan sendirinya keterampilan motorik dasar seperti meraih, merangkak, dan berjalan. Pada saat sistem saraf, pusat, otot, dan lingkungan memberikan kesempatan yang tepat untuk eksplorasi dan latihan, si bayi ini akan terus menunjukkan pada orang dewasa kemampuan-kemampuan motorik yang baru bisa dilakukan. Perkembangan motorik berkembang secara sistematik. Setiap perkembangan baru yang telah dikuasai mempersiapkan bayi untuk mencapai perkembangan berikutnya. Jadi, perkembangan motorik itu sendiri juga terbagi menjadi 2 keterampilan, yaitu motorik kasar dan keterampilan motorik halus, di mana keterampilan motorik kasar adalah gerakan yang menggunakan sebagian besar otot-otot, seperti berguling, menangkap bola, dan mencoba merangkak. Sedangkan keterampilan motorik halus merupakan gerakan-gerakan tangan yang melibatkan sebagian atau sedikit otot, seperti menggenggam mainan, menulis, menggambar, mengancingkan baju, mengikat tali sepatu, kayak dadah-dadah. Itu juga bisa disebut gerakan motorik halus. Nah, di sini juga ada beberapa macam perkembangan motorik. Yang pertama ada kontrol kepala, di mana setelah dilahirkan, pada umumnya bayi dapat menggerak-gerakkan kepalanya ke samping dalam posisi terlentang. Nah, pada posisi tengkurap, ada sebagian bayi yang baru lahir sanggup mengangkat kepalanya sendiri. Memasuki usia 2-3 bulan, bayi akan sanggup mengangkat kepalanya sendiri di saat berusaha untuk menggulingkan tubuhnya. Sedangkan pada usia 4 bulan, bayi sudah sanggup menahan kepalanya di saat berusaha untuk duduk. Nah, yang kedua ini ada kontrol tangan, di mana kontrol tangan ini adalah ketika bayi sudah berusaha menggenggam benda atau objek tertentu yang berukuran sedang. Bisa disebut sedang karena ukurannya itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil dari telapak tangannya. Sedangkan ketika bayi memasuki usia sekitar 7-11 bulan, bayi sudah bisa mengambil dan menggenggam benda yang lebih kecil dari telapak tangannya. Yang ketiga ada locomotion, di mana locomotion ini adalah kemampuan bayi untuk melakukan pergerakan dan berpindah-pindah. Umumnya dilakukan pada memasuki usia 3 bulan dengan cara berguling. Pada saat usia 6 bulan, bayi dapat duduk sendiri tanpa disanggah. Sedangkan memasuki usia 8 bulan, bayi akan dapat duduk tanpa dibantu. Memasuki usia 6-10 bulan, bayi sudah bisa melakukan berpindah tempat dengan cara merangkak. Yang keempat ada perkembangan motorik dan persepsi, yang dimana pada usia 4-5 bulan bayi sudah mulai bisa mengkoordinasikan matanya untuk meraih dan mengambil suatu objek atau benda yang bergerak. Pada usia 3 bulan, bayi mampu mempersepsikan objek dan permukaan yang memiliki 3 dimensi. Sedangkan pada saat bayi memasuki usia 5-7 bulan, bayi sudah mampu memahami informasi-informasi yang terdapat pada objek-objek bayi pegang, seperti berat, ukuran besar, dan tekstur. Nah, perkembangan motorik ini juga bisa dilihat pada gerak refleks tersenyum pada bayi, yaitu muncul pada minggu pertama. Sedangkan senyum sosial atau reaksi bayi terhadap senyuman orang lain itu akan muncul antara bulan ketiga dan bulan keempat. Yang kedua itu dalam posisi tengkurap, bayi akan menahan kepalanya secara tegak dalam usia 1 bulan, dalam posisi terlentang pada usia 5 bulan, dan dalam posisi duduk pada usia 4-6 bulan.
Yang selanjutnya, pada usia 2 bulan, bayi dapat berguling dari samping ke belakang. Pada usia 4 bulan, dari tengkurap ke samping, dan pada usia 6 bulan akan berguling sepenuhnya. Nah, pada usia 4 bulan, bayi juga dapat ditarik ke posisi duduk. Usia 5 bulan, bayi dapat duduk dengan dibantu. 7 bulan dapat duduk tanpa dibantu, tapi hanya sebentar, dan duduk tanpa bantuan selama 10 menit atau lebih pada usia 9 bulan. Lalu gerak ibu jari menjauhi jari-jari lain dalam usaha menggenggam muncul pada usia 3 atau 4 bulan dan dalam usaha mengambil benda antara 8-10 bulan. Pada akhir minggu kedua, bayi dapat memindahkan tubuh dengan cara menendang. Pada usia 6 bulan dapat bergerak dalam posisi duduk. Bayi bisa merangkak pada usia 8-10 bulan. Menarik diri sendiri ke posisi berdiri pada usia 10 bulan, berdiri dengan bantuan pada 11 bulan, berdiri tanpa bantuan pada usia 1 tahun, dan berjalan tanpa bantuan pada usia 13 atau 14 bulan. Tapi perlu digarisbawahi bahwa perkembangan pada masing-masing bayi memiliki kecepatan masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyamakan pertumbuhan dan perkembangan antara satu bayi dan bayi lainnya. Karena perkembangan bayi itu tidak bisa kita samaratakan untuk waktunya. Nah, muncul beberapa pertanyaan tentang kemampuan berpikir bayi. Apakah bayi dapat memecahkan masalah? Bagaimana bayi dapat belajar? Bagaimana cara mengukur kemampuan berpikir pada bayi? Untuk bisa memahami perkembangan kognitif pada bayi, itu dapat dijelaskan dengan beberapa pendekatan. Di antaranya adalah pendekatan behaviorism, psikometrik, biase, informasi processing, dan cognitive neuroscience, dan sosial kontekstual. Yang pertama ada pendekatan behaviorism, di mana bayi belajar melalui apa saja yang dilihat, dirasakan, didengar, disentuh, serta belajar dengan menggunakan kemampuan ingatannya. Nah, berkaitan dengan ingatan, pada masa bayi, ingatan bayi itu dinamakan infantile amnesia, ya, di mana bayi bisa mengalami ketidakmampuan mengingat kejadian-kejadian di masa awal-awal kehidupannya. Oleh sebab itu, apabila seseorang ditanyakan mengenai ingatan masa kecil, maka yang masih mampu diingat dalam ingatan masa kecil kisaran usia 3 tahun. Ketika kita menanyakan terkait masa kecilnya di bawah 3 tahun, atau ketika baru lahir 1 tahun, 2 tahun, seseorang tidak akan mampu untuk mengingat apa yang sempat terjadi di masa kecilnya. Nah, pada pendekatan behaviorism dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah classical conditioning dan yang kedua adalah operant conditioning. Di mana classical conditioning ini contoh pembelajarannya pada anak yang menggunakan proses pengkondisian klasik adalah sebagai berikut. Anak apabila dihadapkan pada kamera yang memiliki lampu blitz akan mengedipkan mata walaupun tombol untuk memfoto belum ditekan. Hal ini dapat menjelaskan bahwa anak terkondisikan akan sinar blitz yang menyilaukan sehingga dia akan langsung berkedip, jadi secara otomatis gitu. Nah, yang kedua adalah operant conditioning. Pada pembelajaran operant conditioning, bayi akan belajar merespon terhadap lingkungan berdasarkan stimulus tertentu yang dia dapat sebelumnya. Bayi tersenyum ketika melihat orang tuanya dekat. Ia akan mengulang respon tersebut dikarenakan menghasilkan efek tertentu. Salah satunya yaitu ketika melihat orang tuanya dekat, itu akan menimbulkan efek bahagia. Nah, yang pertama ada pendekatan sosial kontekstual, yang dimana penelitian-penelitian yang dipengaruhi oleh teori sosial budaya mengkaji bagaimana konteks sosial budaya mempengaruhi interaksi sosial yang mungkin mendorong perkembangan kompetensi kognitif. Interaksi-interaksi dengan orang dewasa dalam memberikan pembimbingan merupakan salah satu cara untuk membantu menjembatani jurang antara pemahaman anak dan orang dewasa. Maka dari itu, dialog-dialog yang disarankan adalah dialog yang mengarahkan, memberikan
petunjuk yang jelas dengan cara-cara empati yang membuat pemahaman anak lebih dapat dicapai. Nah, selanjutnya ada pendekatan psikometrik, di mana pendekatan ini menggunakan alat tes untuk mengukur perkembangan kecerdasan seseorang. Tujuannya, pengukuran secara psikometrik adalah untuk mengukur secara kuantitatif berbagai faktor yang diduga membangun kecerdasan, di mana contohnya adalah pemahaman dan penalaran, dan hasil pengukuran tersebut untuk meramalkan kinerja di masa mendatang atau prestasi sekolah. Nah, selanjutnya ada pendekatan Piaget, yang dimana tahap pertama dalam perkembangan Piaget adalah tahap sensori motor atau sensory motoric stage, dari lahir sampai kira-kira berusia 2 tahun. Bayi belajar tentang dirinya dan dunianya dengan mengembangkan aktivitas sensori dan motor mereka. Bayi berubah dan berkembang dari makhluk yang berespon melalui refleks dan acak menjadi tingkah laku yang berorientasi pada tujuan. Nah, yang selanjutnya adalah pendekatan proses informasi, yang dimana pendekatan ini lebih menekankan pada atensi. Atensi sendiri itu apa sih? Atensi itu sendiri merupakan usaha memfokuskan sumber-sumber daya mental untuk menyeleksi informasi. Dari bayi berusia 3 hingga 9 bulan, bayi mampu mengatur atensi secara lebih fleksibel dan cepat. Atensi memiliki kaitan erat dengan proses belajar, habituasi, dan dishabituasi. Apa sih habituasi dan dishabituasi? Nah, habituasi adalah berkurangnya responsivitas terhadap sebuah stimulus setelah stimulus tersebut ditayangkan berulang kali. Sedangkan dishabituasi adalah meningkatnya responsivitas setelah stimulus dirubah. Jadi atensi seorang bayi sangat dipengaruhi oleh hal baru dan habituasi. Nah, untuk selanjutnya ada pendekatan kognitif neuroscience, yang dimana Piaget berpendapat bahwa kematangan organologikal memegang peranan yang penting dalam perkembangan kognitif seseorang. Pendekatan ini berupaya untuk mengidentifikasi struktur-struktur otak yang terlibat aspek kognitif tersebut. Nah, untuk yang terakhir itu ada perkembangan bahasa, di mana seperti yang kita tahu, bahasa adalah salah satu bentuk komunikasi, baik yang diucapkan, ditulis, ataupun diisyaratkan, yang didasarkan pada sebuah sistem atau simbol. Bahasa itu terdiri dari kata-kata yang digunakan serta ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk memvariasikan atau mengkombinasikan kata-kata tersebut. Pada bayi, bahasa seorang bayi itu bisa dilihat melalui beberapa cara bayi tersebut berkomunikasi. Yang pertama ada menangis. Seperti yang kita tahu bahwa tangisan merupakan awalan bahasa yang digunakan oleh bayi untuk berkomunikasi. Melalui tangisan, bayi dapat mengungkapkan kondisi kegelisahan. Contohnya ketika bayi ingin menyusui, bayi akan menangis. Ketika bayi itu ngompol atau pipis di popok, itu juga akan menangis. Itu bisa diartikan bahwa kondisi bayi sedang gelisah atau merasa tidak nyaman. Yang kedua ada cooing atau mendekut, di mana cooing atau mendekut dilakukan pertama kali oleh bayi pada usia 2 hingga 4 bulan. Cooing ini bersumber dari bagian belakang tenggorokan dan biasanya mengekspresikan rasa senang ketika berinteraksi dengan seseorang yang mengasuhnya. Nah, yang ketiga itu ada babbling atau celoteh. Di pertengahan tahun pertama kehidupannya, bayi berceloteh, yaitu menghasilkan rangkaian kombinasi konsonan dan vokal seperti ba, bi, bu, gitu. Nah, selanjutnya adalah penggunaan gestur. Penggunaan gestur ini baru bisa digunakan pada saat bayi berusia 8 hingga 12 bulan. Bayi mulai menggunakan bahasa tubuh seperti menunjuk sesuatu, melambaikan tangan, menganggukkan, atau menggeleng-gelengkan kepala. Yang terakhir merupakan holopress, di mana holopress adalah satu kata yang dapat mewakili kalimat yang ada di pemikiran bayi. Sebagai contoh, anak biasanya menyebutkan kata
tuh, yang berarti saya mau itu. Biasanya itu sambil menunjuk-nunjuk atau mengisyaratkan bahwa si bayi ini menginginkan sesuatu tersebut. Sekarang kita masuk ke perkembangan psikososial pada bayi, di mana semua bayi sejak awal menunjukkan kepribadian yang berbeda antara bayi satu dengan bayi lainnya. Hal ini merupakan gabungan yang relatif konsisten antara emosi, temperamen, pikiran, dan tingkah laku yang menjadikan setiap orang itu unik. Jadi kita itu tidak bisa menyamakan antara satu bayi dengan bayi yang lain, atau satu orang dengan orang yang lain. Karena menurut saya, dari yang saya tangkap itu bahwa seseorang itu mempunyai keunikannya masing-masing. Entah itu dari segi emosi itu kan gak hanya emosi negatif, emosi juga ada emosi positif. Terus ada temperamen, yang dimana temperamen ini termasuk ke dalam emosi negatif. Pikiran, tingkah laku itu akan menjadikan seseorang unik. Nah, sekarang kita akan membahas emosi, yang dimana tadi sedikit saya singgung bahwa emosi itu tidak hanya emosi negatif yang berupa perasaan sedih, perasaan marah, perasaan cemas. Emosi positif juga ada pada diri seseorang, yaitu yang pertama, merasa tersenyum dan tertawa. Ini merupakan indikator yang menunjukkan rasa senang atau rasa bahagia. Lalu ada menangis, dilakukan dengan penuh semangat disertai ekspresi dari seluruh tubuh. Biasanya emosi negatif ini dikeluarkan ketika seseorang merasa perasaannya itu gelisah atau cemas. Pada bayi juga mulai muncul rasa takut terhadap sesuatu yang asing atau tidak menyenangkan. Misalnya takut terhadap orang yang baru ketemu, takut jatuh, takut mendengar suara dentuman yang keras. Kecemasan juga bisa dialami bayi dan mulai muncul pada masa bayi, terutama kalau bayi harus menghadapi situasi yang baru atau harus memenuhi tuntutan orang tua. Misalnya cemas karena penyapihan, atau ketika bayi itu berusaha untuk tidak menyusu ibunya. Biasanya bayi-bayi yang berumur 2 tahun itu akan disapi oleh ibunya. Nah, pada usia 1-2 tahun anak mulai menunjukkan kemarahan dan agresinya. Itu bisa kita sebut sebagai sifat temperamen, ya. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap perkembangan Erikson, di mana tahap ini dimulai pada bayi dan berlanjut hingga sekitar usia 18 bulan. Pada bulan-bulan awal, bayi mengembangkan rasa ketergantungan tentang orang dan objek di dunianya. Mereka perlu mengembangkan keseimbangan antara trust, yang memungkinkan bayi menjalin hubungan intim, dan mistrust, yang memungkinkan bayi melindungi dirinya sendiri. Nah, sekarang perkembangan moral atau sosial dan internalisasi, di mana sosialisasi adalah proses di mana anak mengembangkan kebiasaan, keterampilan, nilai, dan motivasi yang menjadikan mereka menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan produktif. Sosialisasi tergantung pada internalisasi. Anak-anak yang sukses bersosialisasi tidak lagi hanya mematuhi peraturan atau perintah untuk mendapatkan imbalan atau menghindari hukuman, tapi menyadari fungsi sosial yang ada dalam lingkungan tersebut. Nah, salah satu tujuan perkembangan moral adalah yang pertama, mengembangkan regulasi diri atau self-regulation, yang dimana kendali terhadap perilaku diri sendiri untuk melakukan penyesuaian terhadap permintaan atau pengharapan pengasuhan, bahkan di saat pengasuh tidak ada. Regulasi diri merupakan dasar sosialisasi dan menghubungkan aspek-aspek perkembangan fisik, kognitif, dan emosional dan sosial. Nah, yang kedua adalah awal pembentukan nurani, yang dimana kepatuhan yang terbentuk dari nurani terdiri dari ketidaknyamanan emosional mengenai melakukan perbuatan salah dan kemampuan menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Nurani tergantung pada keinginan untuk perbuatan yang benar, karena anak percaya karena hal itu benar. Anak-anak menunjukkan kepatuhan berkomitmen
Apabila mereka secara sukarela melaksanakan perintah, membereskan semua mainan, dan tidak menyentuh mainan-mainan di rak khusus tanpa diingatkan atau salah, anak-anak memperlihatkan kepatuhan situasional. Apabila mereka diingatkan, kepatuhan mereka tergantung pada kendali yang sedang berlangsung dari orang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.